Aneh jual Musa 25.000 sama orang tadi aneh jual 2 nih 50.000. Aneh jual mantep gocap aja 2. Aneh kemarin baru beli di toko si Ubay 20.000 Ustaz. Itu gimana Ustaz dalam hukum Islam jual-jual dagangan naik ini suka-sukanya Ustaz? Ya, jadi boleh-boleh aja Cablak ini ngambil untung. Siapa tahu Cablak ngambilnya sama Ubay. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso yang ada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun. Gimana, semangat kan masih puasanya? Masya Allah, dek, aduh tinggal hitungan ya kurang lebih seminggu atau 10 hari lagi. Jangan pada lemes dong, tetap semangat. Masih bersama guru kita Ustadz Afif dalam judul yang Masya Allah. Hari ini kalau antum nyimak, insya Allah antum nambah ilmu lagi. Khususnya saya nih, saya sama deh kayak antum, fakir ilmu, kita nyari ilmu nih. Ya, tema kita Ustadz, Assalamualaikum, aneh lupanya apa dari tadi. Tema kita hari ini adalah dalam Islam itu cara memandang jual beli yang umum-umum aja. Karena kita nggak mau ngomongin tegang nih. Karena sambil nunggu berbuka, ya sambil nunggu berbuka ngobrolin ilmu yang bermanfaat. Sambil nambah wawasan dan mudah-mudahan jadi amal buat kita. Ustadz, Assalamualaikum. Kalau kita bicara jual beli sebenarnya sangat melekat pada Islam, Ustaz, karena bukan, maaf kalau ada salah, Nabi pun dulu berjual beli, Ustaz. Nah, Nabi. Yang Anda mau tanya ini sebenarnya dalam Islam jual beli itu sederhananya gimana sih, Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Di dalam riwayat, di dalam ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan transaksi yang mengandung ribawi dan akan melestarikan, mengembangbiakan transaksi yang bisa berpotensi sedekah, berpotensi sedekah. Jadi sebenarnya jual beli ini perkara yang mubah. Dan kalau diniatkan dengan niat yang tulus, tata cara sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa mendapatkan keutamaan berdagang. Artinya berdagang, cari nafkah, ittiba'an di Nabi SAW, ikutin Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga pernah berdagang. Ya, beliau juga pernah berdagang. Ya, inilah potret insan kamil ya. Jadi kalau mau nyontoh siapa ya? Rasulullah pernah dagang juga kok. Jadi pedomannya gitu. Nah, Rasulullah pernah dagang juga kok. Emang gimana ya dagangnya Rasulullah SAW? Ya, kita bisa mengutip dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "At-tajirul amin, as-saduqul muslim, ma'asyuhada yaumal qiyamah." Pedagang yang amanat, muslim yang jujur, kumpul barengnya sama orang yang mati syahid di hari kiamat. Jadi ternyata nggak harus berperang kita di medan perang menghadapi orang kafir harbi. Dengan posisi pedagang dengan dagangannya, pembeli dengan kebutuhannya, akan tetapi dia mengedepankan kejujuran dalam berdagangnya, kelak bisa Allah kumpulkan dengan mereka yang mati syahid di hari kiamat. Ente mati syahid di mana ya? Ane mati syahid di Uhud. Ane mati syahid di Badar. Ane mati syahid. Ente mati syahid di mana? Kita nggak mati syahid. Terus ngapain? Nih aku jualan nih doang di pasar. Tahu tuh dikumpulin di sini. Oh, mungkin karena kejujurannya bisa kumpul bareng dengan mereka yang mati syahid. Gitu. Jadi pintunya terbuka lebar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Aktsar syuhada ummati yamutuna 'alal furush." Kebanyakan umatku mati syahidnya di atas kasur. Artinya nggak di medan laga, dimanapun banyak jalan menuju pintu kesyahidan, salah satunya adalah dengan berdagang. Itu dagangnya Rasulullah SAW demikian, mengedepankan kejujuran, amanah, sampai Rasulullah SAW pernah menegur di pasar, ada penjual macam gandum gitu. Gandumnya dari jual luar, gandum.
gandumnya dari luar terlihat bagus, ya rapi, wah pokoknya barang bagus deh. Nabi SAW tentunya dengan keistimewaannya beliau masukkan ke tangan nih ke dalam. Ketika dimasukin tangannya ke dalam ternyata gandum yang bawahnya itu basah. Jadi di sini ada unsur ketidakjujuran, kecurangan, ada unsur kecurangan. Nah, di sini memperlihatkan biar orang lihat, oh barang bagus tuh ininya. Enggak, kalau mau tuh kasih lihat kekurangan yang mana, biar orang menilai. Orang pengen kalau dikasih lihat kekurangan nanti harganya jatuh dan sebagainya. Udah kita lagi berinteraksi, jangan melulu mencari kepuasan diri. Tapi cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jujur membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pedagang tersebut ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Ma hadza? Ditanya, ini apaan nih? Kok basah nih gandumnya? Kata pedagang tersebut, asabahu sama ya Rasul. Ini kena air hujan wahai Rasul. Kata Rasulullah, kenapa kau nggak perlihatkan kepada para pembeli bahwa gandum ini udah kena air hujan dan sebagainya? Kata Rasulullah, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berani berbuat curang bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat siapa kita? Jadi kelompoknya siapa kita kalau nggak jadi kelompoknya umat Nabi Muhammad SAW? Jadi dari berdagang itu bisa membawa keberkahan luar biasa kayak begitu. Ya, gitu kira-kira Bang Bintang. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kalau kita bicara jual beli perdagangan, kalau kita mau nyontoh Rasulullah, benang merahnya adalah kejujuran, Ustaz. Nah, kejujuran. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau misalkan kita bicara kejujuran itu sudah kita lakukan. Tapi kadang-kadang kan maaf ya, nafsu manusia ini kan targetnya adalah keuntungan. Bahkan kejujuran disembunyi-sembunyikan. Nah, kalau ini ada, ya mungkin kita ambil contoh kecil lah karena ini mau lebaran kan Ustaz. Ada beberapa pedagang yang kebutuhan pokoknya sengaja disimpan sama dia sampai nanti dekat-dekat mau lebaran baru dijual sama dia. Jadi kalau ada orang tanya, Pak ada ini? Nggak ada. Pak ada ini? Nggak ada. Pak ada ini? Nggak ada. Nah dekat-dekat mau lebaran baru mau dijual. Tapi kan ini ya bicara kejujurannya, barangnya disimpan demi nanti momentum hari H mau lebaran itu menjadi salah satu lonjakan harga. Bagaimana Islam menjawab itu, Ustaz? Kalau nimbun barang dan itu barangnya bahan makanan pokok. Iya, bahan makanan pokok yang arti masyarakat sangat membutuhkan. Kalau tanpa adanya itu dia bisa mati kelaparan dan sebagainya. Ditimbun dengan tujuan nanti pengen dijual di waktu tertentu, dapat keuntungan yang berlipat-lipat, itu nggak boleh. Kayak begitu. Haram. Dia nimbun makanan pokok ya, sampai masyarakat ini udah wah bingung nih beli di mana ini semuanya, baru dia keluarin dia jual dengan harga mahal. Nah sini nggak boleh kayak begini. Tapi kalau emang itu bagian dari strategi dagang, kayak misalnya contohnya apa sih, baju ya, baju yang kebutuhannya nggak terlalu bukan kebutuhan premier ya, gitu. Bukan kebutuhan premier, bukan kebutuhan dasar yang itu ya. Emang Lebaran emang musimnya semuanya mahal. Ya kayak tiket apa semuanya kan harganya naik, ya udah nggak masalah kayak gitu. Tapi bahan pokok yang sampai mengancam keselamatan hidup masyarakat, ketika harganya mahal ditimbun, ada nih dijual harga mahal. Nah itu yang nggak boleh. Ihtikar namanya ya. Masya Allah. Ustadz, kalau kita bicara tadi kan Ustadz bilang kita dagang ini sebenarnya ya balik lagi ke niat, mau dagang meniru Rasulullah, mendapatkan keberkahan, bahkan mendapatkan pahala tadi Ustadz bilang. Nah, maaf ya Ustadz ya, kalau kita bicara perdagangan, mungkin teman-teman sahabat ngaso di rumah juga sama dengan saya. Kalau kita udah masuk ke pasar itu kan nggak semua orang di pasar itu Muslim Ustadz. Mungkin ada juga yang non Muslim ya. Anda mau tanya, berarti kita boleh nggak berniaga sama orang non-Muslim? Tapi jangan dijawab dulu, Guru. Sahabat-sahabat ngaso yang masih penasaran dengan ilmu-ilmu yang akan saya korek lagi dari Guru kita, jangan kemana-mana. Masih bersama saya tetap di ngaso setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, ketemu lagi. Tadi di segmen 1 kita udah ngupas secara ya mungkin baru kulitnya bagaimana Islam memandang jual beli. Bukannya nggak boleh, tapi tadi Ustadz menegaskan kita mau jual beli niruin siapa. Kalau niruin Rasulullah ya harus sesuai dengan cara Rasulullah. Ini kita mau masukin ke daging gini. Ustadz, tadi di segmen 1 saya tanya, kalau kita udah masuk pasar nih Ustadz ya maaf ya, nggak semuanya di situ orang Muslim, Ustaz. Mungkin maaf ada yang non Muslim juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kita sebetulnya berniaga ini boleh nggak sih sama non Muslim, Ustaz? Nah, sebelum masuk pasar. Oh, sebelum masuk pasar nih. Kita bagusnya baca doa dulu. Oh, ada doanya, Ustaz? Ada doanya. Masya Allah. Rasulullah SAW ngajarin kita. Jadi emang pasar ini dalam sabda Rasulullah SAW, abghadul bilad, tempat yang paling nggak disukain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, bahkan Rasulullah bilang seburuk-buruknya tempat seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya tempat pasar. Kenapa? Karena di situ banyaknya orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, banyaknya orang sumpah, banyak yang tidak jujur di situ. Nah, kalau kita berzikir di tempat banyak orang lalai, pahalanya gede. Allah. Jadi kalau zikir di masjid, ya emang tempatnya. Emang tempat di rumah Majelis Salim Allah. emang tempatnya. Tapi kalau berani kita masih ingat Allah, zikir di pasar, itu tempatnya orang lalai, tempatnya orang lupa pada Allah. Dia ingat pahala yang lebih gede. Kata Rasulullah SAW, ini zikirnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal gak? Ya, ntar kan jadi rekaman di sana. Jadi bisa diulang lagi gitu. Iya, itu ya. Tuh, Anda udah baca pelan-pelan tuh. Anda udah baca pelan-pelan. Itu baca mau masuk pasar. Ibaratnya kayak kita mau masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Mau masuk pasar, baca doa itu. Baca doa itu, apa fadilahnya? Kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi hasanah. Baginya 1 juta kebaikan, baginya dihapus 1 juta keburukan, baginya dinaikin derajatnya 1 juta derajat. Itu cuman baca itu doang di pasar. Sampai-sampai salafun saleh dia sengaja main ke pasar, datang ke pasar hanya untuk mengamalkan zikir ini. Dia nggak ada tujuan mau cuci mata, gitu kalau gitu masih mending mau beli kita cuci mata doang. Ya, pasar cuci mata deh, katanya. Ya, kayak gitu kan. Nah, kalau mereka datang ke pasar tujuannya cuma mau ngambilin zikir ini doang, supaya dapat keutamaan, dihapus 1 juta keburukan, ditulis 1 juta kebaikan, dinaikkan 1 juta derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting nih, biar di pasar kita ini punya kualitas lah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang Tanah Abang udah makin udah makin padat. Yang kan, mau ke sono, mau ke sini, waduh hiruk pikuk. Hiruk pikuknya begitu. Nah, tadi terkait tentang berinteraksi belanja dengan non muslim, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh. Hal itu amrun mubah, perkara yang mubah. Bahkan kalau kita ngelihat ya Indonesia punya ekspor impor sama negara-negara non muslim juga kan. Nah, di zaman Rasulullah pun juga pernah menggadaikan baju besi perangnya ini kepada Yahudi. Artinya kan digadain kepada Yahudi. Boleh dong berarti bermuamalah dengan Yahudi. Rasulullah dalam riwayat lain juga pernah ngutang sama orang Yahudi. Berarti punya koneksi interaksi dengan orang Yahudi saat itu ya. Jadi itu keluasan hati Rasulullah SAW, berdagang tanpa harus merusak akidah. Nah, jangan sampai berdagang nanti malah rusak akidah kita, dibayarin akidah kita dan sebagainya. Adalah tapi boleh-boleh aja berinteraksi dengan mereka yang non muslim dalam jual beli. Alangkah baiknya prioritasnya sama muslim. Berarti boleh ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, kalau ini sih ada tahu nih. Nih Ustaz, ini temenannya yang jualan bubur bayi, di perempatan Pancoran nih orang ini. Bawa bubur Bang? Buset dah. Apa jangan situ Bang, nggak kelihatan dagangannya sini. Apaan Bang? Nih tuh. Keripik. Masya Allah. Alhamdulillah ada aja takjil kalau mau sore. Ini buat lebaran ini. Buset, kenapa jadi buset sih? Aku jual Bang. Jual? Iya dong. Kan Masya Allah. Mau lebaran aku jualan. Rasa keju, pedas. Berapa tuh Bang? Nah,
Tadi aneh jual di sono bang, 2.50.000 buat 2.50.000. buat antum, gocap aja. Aneh jual sama Ustaz 1.25 aja. Sama dia 2.50.000, sama aneh 1.25.000. Iya, sama Apa bedanya? Lo Gocap jual aja, di sana gocap. dua gocap. Ini gimana sih gue perasaan sekolah dulu ngapa jadi tuker-tukeran ilmu sama lo ya? Coba nih bang nih, dengerin ya. Tahan dulu, gue ngomong dulu Apa? dah. Ini lu jual nanti 25. Iya, aneh jual sama Ustaznya 25 nih. Gue Aneh kemarin beli di toko si Ubay, Berapa? ini harganya 25.000. Lu jangan semena-mena naikin harga. Aneh jual sama Ustaz 25.000 sama orang tadi aneh jual 2 nih, 50.000. Aneh jual mantum, gocap aja 2. Begini nih, Ustaz, kalau orang puasa sahurnya ame kangkung begini nih, sampai jam segini masih ngantuk. Ini bahaya nih, gini. Bisa nipu pembeli nih. Iya, nih kalau tahu nih ya, Apa? kalau dagang jangan suka naikin harga yang seenak-enaknya. Lah, Lo mau dari sononya bang. bukan masalah dari sana, lo mau ilmunya nggak? Mau. Jual beli. Mau. Pasnya gue lempar. Waduh. Nih, tadi ini Ustaz Cicablak nawarin kahnya 25.000 dagangan nih. Ane kemarin baru beli di toko si Ubay 20.000 Ustaz. Itu gimana Ustaz dalam hukum Islam jual-jual dagangan naik ini suka-sukanya Ustaz? Ya, jadi boleh-boleh aja Cablak ini ngambil untung. Siapa tahu Cablak ngambilnya sama Ubay. Kan jalan ke sana capek dia ngos-ngosan. Mungkin dia kena macet, mungkin dia apa, boleh-boleh aja. Dan yang belinya ente, Bang Bintang, kalau udah tahu di Ubay harga 20.000, di Cablak 25.000, jangan dibanding-bandingin, lo gue beli di Ubay 20.000, lo mahal banget. Nah, udah anggapnya 25.000 itu sedekah sir. Sedekah rahasia. Gue tahu nih 20.000 di toko sebelah, tokonya Ubay, lo jual 25.000. Ya udah dah, biarin deh. Kesianan kan? Nah, hitung-hitung kita sedekah, dia nggak sadar kita sedekah. Dia nggak sadar kita lagi ngeluarin sedekah. Berarti dalam bermuamalah juga ada sedekah. Nah, iya, ada potensi sedekahnya gede banget. Makanya kalau muamalah diiringi dengan sedekah, wayur bis shadaqat, mengembangbiakan sedekah, itu usahanya bakalan berkembang. Ya, kalau misalnya kayak gini nih, udah misalnya Cablak misalnya di toko sono berapa harganya, dia malah dimurahin nih harganya, beda sama harga pasaran. Udah gitu, kok murah ya? Itu kan orang nggak tahu. Kalau dia, nih gue sedekah nih, apalagi yang belinya anak yatim katanya, gitu kan? Dia nggak tahu, apalagi anak yatimnya nggak tahu kalau dia lagi sedekah nih. Ya udah segitu aja, nggak apa-apa. Apalagi yang belinya misalnya janda nih katanya, dikurangin harganya, jandanya nggak tahu, dapat pahala sedekah sir tanpa sepengetahuan dia. Jadi gitu dalam berdagang, ya pintar-pintar kita selipin sedekah. Tapi gitu. tadi Ustadz bilang, mungkin sahabat-sahabat ngaso juga masih ingat ya tadi Ustadz ngomong ya, kalau mau ngambil untung dalam menaikkan momen, ya apa namanya? Ya kira-kira juga, tapi kan ini lumayan nih Ustadz. Apakah dia menjadi dosa apa enggak nih Ustadz? Enggak. Oh enggak? Enggak. Kenapa? Ngambil untung berlipat ya nggak ada dosa. Paling hilang keberkahannya, Terkecuali itu makanan pokok ya. Makanan pokok kita apa lah? Nasi atau beras. apalagi nih yang utama banget. Langka barangnya. Padahal di gudang dia ada, dia nggak mau jual. Tunggu dulu. Sampai tiba, udah kita jual. Harganya melambung tinggi. Masyarakat mau beli susah, tapi kalau nggak beli, dia bakalan mati. Akhirnya mau nggak mau beli. Nah, di sini yang nggak boleh. Kalau kayak begini, keripik kayak gini, emang musimnya Lebaran, harga naik ya maklumin aja. Kan punya anak bini bang. Gitu. Jadi lo nama-namanya minta gua beli gitu. Iya. Tenang aja. Atunya berapa? 1 sama buat antum pokoknya gocap 2 bang. Gocap 2. Iya, mau 25 aja 1. 25 aja tuh. Iya, perasaan gua sekolah dah. Apa jadi hitung-hitungan belajar lagi sih sama lu? Dari 1 2 3 4 5. Dah, tar gua bayar. Mantap, alhamdulillah. Ntar gua bayar. Entarnya kapan? Cicil ya. Yang penting kan bayar. Kayak begitu harus ada kesepakatan. Ya udah, pokoknya gua bayar. Lo ngomong mulu kudu. Sahabat ngaso dulu. Sahabat ngaso, itu dia tadi ilmu yang udah kita tanyakan sama guru. Jadi ya balik lagi, antum berdagang mau niru siapa? Kalau mau niru Rasulullah ya pakai cara tiru berdagangnya Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu tadi ada manfaat. Jangan kemana-mana, kita masih ada segmen kesimpulan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masih bersama saya dan guru kita Ustadz Afif, dan kita kedatangan bintang tamu nih. Ini yang jualan bubur bayi di perempatan Pancoran ini dia orang ini. Ini dia nih. Cablak. Nggak bercanda. Ini sahabat saya, kebetulan hari ini dia lagi dagang. Oke, sebelum kita tutup Ustadz, ada pertanyaan satu nih Ustadz. Sebenarnya kalau kita bicara dagang itu kan fenomenalnya mungkin ya kalau kita bicara tarik ke sejarahnya dulu, tukar menukar, akhirnya terjadilah mata uang. Dan kalau sekarang nih lebih peradaban lagi, lebih modern lagi, ada yang namanya belanja online. Bagaimana Ustadz menanggapi? Apakah dalam Islam itu belanja online itu? Karena kan mungkin maaf Ustadz, ada beberapa imam-imam yang kalau belanja itu harus akad gitu kan. Tapi kan kita maaf Ustadz, dengan teknologi klek barang sampai ke rumah. Nah, apa dari sisi Islamnya bagaimana Ustaz? Jadi fikih nggak kaku ya. Fikih nggak kaku, yang harus belanja itu harus akad, ketemu, jabat tangan. Aneh beli permen ente, aneh jual permen, aneh kobil tuh nggak kayak gitu juga. Ya. Jadi yang praktik sekarang di jual beli online itu sebenarnya mempraktekkan fikih ada baik mausuf fi dhimmah, baik mausuf fi dhimmah, menjual barang yang udah disifatin. Ciri-cirinya, gambarnya ada, ya kan? Oh iya. Bahkan gambarnya ada, warnanya ada, kadang ukurannya berapa senti, berapa meternya itu disebutin juga. Bahkan mungkin terbuat dari apa, ini semua itu itu menjual, mendeskripsikan barang itu benar bentuk penjualan baik mausuf fi dhimmah. Fi dhimmah ini dalam tanggungan. Jadi kalau tulisannya itu nggak sesuai dengan barang yang nyampe, itu kan boleh dipulangin lagi kan? Boleh. Tergantung sih Ustaz, ada yang sellernya kooperatif, ya gitu ya. Mungkin kalau yang itu berarti curang ya Ustaz ya. Nah kalau kayak gitu curang, biasanya kan kadang ada di video ini, unboxing di video katanya. Oh iya. Unboxing di videoin gitu. Kalau nanti nggak sesuai bisa di return atau apa. Ya jadi itu boleh-boleh aja. Sebenarnya praktek kayak begitu di fikih udah dibahas juga ya. Dan itu sebenarnya pembahasan bab tersendiri panjang lebar. Tapi secara umum diperbolehkan jual beli online karena unsur-unsurnya tadi itu. Yang terpenting penjualnya jujur ketika menuliskan ciri-cirinya dan sebagainya. Jangan tahu-tahunya nanti pas barang, kok barangnya jadi kecil banget nih. Beli tas apa di tas, tahu tasnya tas mainan gitu kecil. Curang Ustaz. Iya kayak begitu nanti. Kan udah deskripsinya kayak gitu apa semuanya, ditulis kecil atau di mana. Nah, yang penting udah disampaikan sama penjualnya, dan pembeli harus merhatiin itu semua. Nanti dia kalau udah sepakat, aneh kurang paham ya. Kalau dia udah baca dia check out ya istilahnya. Check out pembayaran. Di pembayaran, nah itulah transaksi bisa dibilang pengganti akadnya itu. Dia udah oke dengan semuanya, dia bayarnya kayak begitu, dan barangnya sampai begitu. Berarti yang tadi Ustadz bilang ya, mau jualan konvensional, mau jualan lewat online, garis bawahnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran harga mati, kejujuran harga yang mahal. Silakan rangkumannya Guru. Nah, itu tadi rangkuman yang baik dari Bang Bintang. Dagang, jual beli, kalau pengen dapat keuntungan yang barokah, silahkan kedepankan kejujuran. Ya, kejujuran. Kalau pengen dapatkan hilang keberkahannya, mungkin ada untungnya tapi hilang keberkahannya. Duitnya jadi panas. Kalau dimakan jadi badan kita panas. Badan anak kita panas, sakit gitu. Gara-gara apa ya? Gara-gara berbohong, main curang dan sebagainya. Maka silahkan berdagang. Dagang adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar, jerih payah usaha kita. Tetap rezekinya, belas kasihnya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbuat jujur, khususnya dalam berdagang. Masya Gitu. Allah. Habis sih, Pak? Duit. Duitnya. Duit apaan? Bayar, Bang. Nah, ini Ustadz. Makanya kalau gue lagi ngobrol sama Ustadz, simak. Tadi kan Ustadz ngomong, ini kalau bahasa anak sekarang unboxing. Jadi gua unboxing dulu, warna keripik, pedes nih. Kayak nasi putih, enak, kenyang, baru gua bayar. Nggak bisa begitu. Kalau Kalau nggak ada duitnya, unboxing.
Jelas. Unboxing. Unboxing. Lu mau ngasih Bang? Ada, mendingan gua jualin ke sono. Tadi janda ada yang mau beli. Buset. Jelas. Udah kalau gitu dah. Buka puasa gua mau Ustaz sebelum gua tutup acara buka puasa. Gua mau jualan ini dulu. Gua mau jualan ini dulu. Nggak jadi unboxing nih. Ayo dah, unboxing kagak ada duitnya. Unboxing dulu. Kagak ada duitnya. Dah, assalamualaikum. Bener-bener lo emang lo. Ustaz, anda tutup dulu acaranya. Lanjut. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Itu dia ilmu kita tadi dalam Islam memandang jual beli. Ya kuncinya tadi Ustaz bilang adalah contohlah Rasulullah berdagang. Mudah-mudahan menambah ilmu khususnya buat Al-Fakir. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.